Ketemu lagi dalam cerita daerah di Indonesia. Ada di mana sekarang kira-kira ya? Melihat pemandangan dari atas pesawat, nggak sabaran rasanya pingin buru-buru mendarat. Lihat deh, keren banget kan pemandangannya? Kita sekarang sedang berada di Pulau Sumba, tepatnya Sumba Timur. Kesan pertama sampai Pulau Sumba ini rasanya tuh seperti berada di surga yang ada di kaki bumi. Semuanya masih tampak alami, bersih, sepi, dan damai. Rumah penduduk Sumba juga amat unik dan menarik, terutama pada bagian atapnya, dengan 4 penopang yang sangat simbolik dan mistis. Sampai lupa tujuan datang ke sini. Tujuan datang ke Sumba Timur ini adalah untuk mempelajari bagaimana proses pembuatan sebuah kain tenun. Ada 2 jenis tenun di Sumba ini, jenis tenun ikat dan jenis tenun pahikung. Yang akan dipelajari adalah jenis yang kedua, yaitu tenun pahikung. Proses pembuatan sebuah tenun pahikung amat tidak mudah, perlu ketekunan, keterampilan, dan pengalaman yang baik untuk membuatnya. Kain tenun pada masyarakat Sumba, selain untuk menutup diri, juga merupakan sebuah benda luhur. Merupakan sesuatu yang bernilai tinggi dan memiliki arti mendalam mengenai alam semesta sekitarnya. Setiap motif dan coraknya memiliki arti serta filosofi yang tinggi. Zaman dahulu membuat sebuah tenun menggunakan bahan dasar kapas. Sekarang ini bahan dasar kapas tidak mudah untuk didapat. Mereka menggunakan benang yang berbentuk gulungan yang dijual di pasar setempat. Namun proses pewarnaannya masih dengan cara alami dengan menggunakan bahan-bahan dari alam sekitar. Jadi untuk tenun ikat pahikung ini warnanya dari sumber alam sekitar ya Mbak. Seperti warna biru ini dari daun nila ya. Nilainya dimasukkan ke air ya, direndam malam kemudian setelah itu ditiriskan, airnya itu dicampur dengan kapur sirih. Setelah itu diaduk rata, diaduk sampai warnanya biru, sampai berbusa. Busanya nanti itu warna biru. Terus busanya itu diambil juga, ditaruh di tempat proses tadi. Setelah itu setelah diaduk-aduk, didiamin selama 30 menit itu. Terus pastanya itu tadi itu sarinya itu mengendap, terus airnya itu dibuang bagian atas. Nah, di dalam sarinya itu disaring lagi lalu dikeringkan. Setelah itu jadi pasta sudah seperti yang itu tadi. Baru jadi warna. Kalau yang warna merah gimana Mbak? Kalau warna merah dari kemiri ya. Dengan ada dadap berduri dicampur ditumbuk. Setelah itu direndam 1 malam benangnya, direndam 1 malam. Setelah itu besoknya dijemur. Jadi beda ya Mbak, tiap warna tuh bahannya dan caranya beda ya. Direndam terus dijemur, dikeringkan sampai 1 bulan. Setelah itu baru mulai proses celup merah. Ini daun ini untuk apa? Ini untuk membuat memperkuat warna merah. Oh, lebih. Iya. Supaya warnanya tidak luntur. Oh, gitu. Nanti jadinya merahnya kayak gini ya Mbak ya? Iya, seperti kayak gini ya. Ini warna alam berarti ada biru, merah sama kuning ya. Hitam. Untuk menghasilkan warna biru menggunakan kapur sirih yang dicampur dengan daun nila, kemudian direndam selama 1 hari 1 malam. Setelah direndam sehari semalam, awalnya masih warna kehijauan, baru kemudian lama-kelamaan menjadi biru. Setelah itu dilakukan penjemuran. Semakin lama dijemur, warna biru semakin menjadi gelap. Proses penjemuran ini tidak sebentar, bisa memakan waktu sampai berbulan-bulan. Untuk warna merah sama prosesnya, hanya menggunakan bahan yang berbeda, yaitu kemiri dan dadap. Kemiri dan dadap dicampur, kemudian direndam sehari semalam dan dijemur.
Setelah selesai proses pewarnaan ini, baru kemudian masuk ke dalam proses pemintalan. Sepertinya proses pembuatan tenun di setiap daerah itu pada dasarnya sama ya. Terdiri dari 3 tahap dasar, yaitu pewarnaan, pemintalan, dan penjemuran. Sama halnya ketika meliput pembuatan proses tenun di Baduy. Yang membedakan tenun di tiap-tiap daerah di Indonesia adalah motifnya. Biasanya motif tenun menceritakan adat istiadat setempat, juga keadaan alam di sekitarnya. Untuk motif tenun pahikung di Sumba Timur ini kebanyakan menceritakan alam semesta dan hewan di sekitarnya. Selain dari motif hewan tadi, ada satu motif yang memikat hati. Motif yang amat simpel dan sederhana berbentuk seperti wajik. Ternyata tenun pahikung ini memiliki filosofi yang cukup mendalam. Bahwa bagaimanapun juga, makhluk hidup di bumi ini memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu dengan lainnya. Semuanya terkait satu sama lain dan bergantung hanya pada satu, yaitu Sang Pencipta. Itulah sekilas cerita tentang tenun dari Sumba Timur ini. Sampai ketemu lagi di cerita motif lainnya, daerah lainnya. Indonesia kaya akan motif, kaya akan kerajinan. Indonesia, negara kita kaya akan budaya.